أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada pagi ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam silsilatut ta'lim al-lughatul arabiyyah. Mau lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Matan al-Ajurumiyah karya Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sinhaji rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kemarin kita sudah membahas al-i'rab aqsamuhu, ya, i'rab pembagiannya, alamat, tanda dan tempat-tempatnya. Sudah kita jelaskan pada pertemuan terakhir kemarin. Hadzal yaum, hari ini biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Ini tentang faslun al-mu'rabat. Ya, pembahasan al-mu'rabat. Isim-isim yang mu'rab atau kata-kata yang mu'rab. Ya, kata-kata yang mu'rab. Kata-kata yang mu'rab. Al-mu'rabat. Jadi kan kemarin kita bahas al-i'rab, pembagiannya. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan yang masih ada kaitan dengan pembahasan sebelumnya, al-i'rab. Ini tentang al-mu'rabat. Ya, kata-kata yang di-i'rab. Kata-kata yang mu'rab. Ya. Qala rahimahullah, berkata musannif rahimahullah, al-mu'rabatu qismani. Al-mu'rabatu qismani. Kata-kata yang mu'rab itu terbagi menjadi dua. Ada dua bagian. Yang pertama, qismun yu'rabu bil harakati. Pembagian yang pertama yakni yang di-i'rab dengan harakat. Pembagian yang di-i'rab dengan harakat. Dan yang kedua, wa qismun yu'rabu bil huruf. Dan pembagian atau kata-kata yang di-i'rab dengan huruf. Jadi mu'rabat di sini beliau bagi menjadi dua. Ada yang kata yang dia itu di-i'rab dengan harakat, dan ada juga kata yang di-i'rab dengan huruf. Ya, ada kata yang di-i'rab dengan harakat, ada kata juga yang di-i'rab dengan huruf. Baik. Kita masuk jenis yang pertama atau pembagian yang pertama, yakni kata yang di-i'rab dengan harakat. Kata yang di-i'rab dengan harakat. Qala falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'. Kata yang di-i'rab dengan harakat itu ada 4 jenis.
Ya, ada 4 jenis kata yang di-i'rab dengan harokat. Jadi dari pembagian yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, kata-kata itu ya, ada yang di-i'rab dengan harokat dan ada yang di-i'rab dengan huruf. Yang di-i'rab dengan harokat itu ada 4 kata. Apa itu? Yang pertama al-ismul mufrad. Yang kedua jam'ut taksir, wa jam'ul muannats salim. Yang ketiga dan yang keempat wal fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim, yang keempat fi'il mudhari yang tidak bersambung dengannya sesuatu pun. Ya, tidak bersambung di akhirnya sesuatu pun. Ini 4 kata yang i'rabnya itu dengan harokat. Ya, dengan harokat. Contoh, al-ismul mufrad. Ya. Qala rajulun. Qala rajulun. Rajulun itu isim mufrad. Ya. Apa i'rabnya? Sebagai fa'il. Ya. Tanda rafa'nya dengan dhammah. Dengan dhammah berarti apa? Dengan harokat. Berarti dengan harokat. Jelas sampai sini? 6. Yang kedua jamak taksir. Contohnya ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal. Ya, ar-rijal di situ apa? Rafa. Marfu'. Apa tanda rafanya? Dhamma. Berarti apa? Di-i'rab dengan harokat. Dan yang keempat jamak muannats salim. Contohnya apa? Idza ja'akal mu'minatu. Ya, dalam surat apa namanya? Surat Al-Hasyr, bukan. Setelah Al-Hasyr Allah Ta'ala berfirman itu, ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minatu. Ya ayyuhan nabi al-mumtahana. Ya al-mumtahana. Ya, di halaman yang terakhir ya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubay'naka 'ala alla yusyrikna billahi syai'a. Wahai Nabi, apabila datang kepadamu al-mu'minat, wanita-wanita yang mukminah, yang mereka berbaiat kepadamu. Ya, mereka berbaiat untuk mereka tidak berbuat kesyirikan. Itu al-mu'minat. Ya, al-mu'minat. Itu apa? Al-mu'minat. Al-mu'minat. Ya. Rafa. Apa tanda rafanya? Dhamma. Ya, dengan dhamma jamak muannats salim. Jadi dengan harokat. Kemudian wal fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengannya sesuatu pun di akhirnya. Ini 4 kata yang kata yang keempat yang i'rabnya dengan harokat. Fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Contohnya ada firman yaghfirullahu lakum atau la yaghfirullahu lahum. Ya, yaghfirullahu lakum. Yaghfiru di situ fi'il mudhari'. Ya, rafa marfu'. Benar rafanya dhamma. Berarti apa? I'rabnya dengan harokat. Dalam ayat yang lain lan yaghfirullahu lahum. Kalau tidak akan mengampuni mereka. Itu lan yaghfira. Yaghfira fi'il mudhari yang tidak bersambung dengannya sesuatu apapun di akhirnya. Ya, mansub tanda nasabnya dengan apa? Fathah. Ya, tanda nasabnya dengan fathah. Jadi kita tekankan lagi ya untuk teman-teman menghafalkan ya tanda-tanda i'rab dan tempat-tempatnya masing-masing yang sudah kita bahas kemarin. Dihafalkan, diingat-ingat, jangan sampai dilupa. Ya, karena itu
sangat pentingnya untuk mempelajari nahwu, ya harus menghafal itu. Ya. Baik. Qala wa kulluha turfa'u bid-dhammati wa tunsabu bil-fathati wa tukhfadu bil-kasrati wa tujzamu bis-sukuni. Kulluha, dan seluruhnya, semuanya, yakni isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syai'un. Semuanya kata-kata, 4 kata tersebut semuanya turfa'u bil-dhammah, dirafa dengan dhammah. Wa tunsabu bil-fathah, dinasab dengan fathah. Wa tukhfadu bil kasrah, dikhafad dengan kasrah. Wa tujzamu bis sukun. Asalnya ya, semuanya dirafa dengan dhamma, dinasab dengan fathah, dikhafad dengan kasrah, dijazam dengan sukun. Ya, itu asal. Wa kharaja an dzalika thalathatu asya'. Tetapi ada yang keluar dari asal. Keluar darinya 3 kata. 3 perkara. 3 kata, yaitu apa? Jam'ul muannats salim yunsabu bil kasrah. Jama' muannats salim itu yang harusnya tadi kan apa? Kulluha tunsabul fathah, harusnya tadi kan kata-katanya itu dinasab dengan fathah. Tapi dikecualikan jama' muannats salim. Karena jama' muannats salim apa? Jama' muannats salim itu ketika dia dinasab, tanda nasabnya dengan kasrah. Ya, ra'aitu banatin. Ya, ra'aitu banatin. Aku melihat anak-anak perempuan. Nah, di situ banatin nasab mansub. Yang mana saliman mansub. Ya, yang mana saliman mansub. Apa tanda nasabnya? Kasrah, bukan dengan fathah. Berarti dia keluar dari asal yang harusnya nasab dengan fathah, tapi dia tidak dengan fathah tapi dengan kasrah. Baik. Yang kedua yang keluar darinya yaitu al-ismul ladzi la yansharif yukhfadu bil fathah. Isim yang tidak bertanwin. Keluar darinya isim yang tidak bertanwin. Ya. Karena apa? Karena isim yang tidak bertanwin itu ketika dia dikhafad dengan fathah. Yang tadinya kan dengan kasrah, harusnya tadi dengan kasrah. Tapi keluar darinya isim ladzi yansharif. Karena dia dikhafad dengan fathah. Contohnya apa? Marartu bi Fatimata. Marartu bi Aisyata. Ya. Marartu bi Hamzata. Marartu bi Muawiyata. Ya, semuanya apa? Di khafad dengan fathah. Yang harusnya khafad dengan kasrah tapi dengan fathah. Maka dia keluar dari asal. Bukan itu kan tadi marartu bibi kan harus huruf jar itu harusnya menjadikan kata setelahnya menjadi majrur. Ya, majrur asalnya dengan kasrah tapi di sini dia bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Kenapa? Karena dia isim alladzi la yansharif. Ya. Yang ketiga wal fi'lul mudhari al-mu'tallul akhir yujzamu bihadfi akhirih. Dan fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Karena fi'il mudhari yang mu'tal akhir itu dijazam dengan membuang huruf akhir. Tadi kan jazam dengan sukun. Asalnya jazam itu dengan sukun. Tapi ini bukan dengan sukun, tapi dengan membuang huruf akhir. Ya, membuang huruf akhir. Tayyib. Contohnya apa? Walam yakhsha illallah. Walam yakhsha illallah. Ya, dan dia tidak takut kecuali hanya Allah. Situ yakhsha. Asalkan yakhsha. Masuk lam. Lam itu menjadikan fi'il mudhari menjadi majzum. Maka tanda jazamnya bukan dengan sukun tapi dengan membuang huruf akhir. Berarti apa? Keluar dari asal. Yang harusnya dengan sukun tapi pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir itu jazamnya dengan membuang huruf akhir bukan dengan sukun. Ya, ini maksud perkataan beliau. Baik. Selesai dari yang mu'rab dengan harokat. Sekarang kita masuk kepada kata yang mu'rab dengan huruf. Ya, kata yang mu'rab dengan huruf.
Al-mu'rabatu bil huruf, kata-kata yang di-i'rab dengan huruf. Walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'. Kata-kata yang di-i'rab dengan huruf itu ada 4 jenis. Ada 4. Tadi kan 4, yang di-i'rab dengan harokat 4. Nah, ini yang di-i'rab dengan huruf juga 4. Yang pertama tasniyah, isim musanna. Yang kedua jam'ul mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. Ketiga asmaul khamsah, Yang keempat af'alul khamsah. Yang keempat af'alul khamsah yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ya. Ini kata-kata yang di-i'rab dengan huruf, bukan dengan harokat. Yang bisa isim musanna, waladani, waladaini. Dengan alif, dengan ya, berarti dengan huruf. Yang mudzakkar salim, muhammaduna, muhammadina. Dengan waw, dengan ya, berarti dengan huruf. Asmaul khamsah, abuka, abika, abaka. Dengan waw, dengan ya, dengan alif. Dengan huruf atau dengan harokat? Dengan huruf. Kemudian af'alul khamsah, yaf'alan, taf'alan, yaf'alan. Nah, itu semuanya dengan huruf, bukan dengan harokat. Jelas ya? Jadi dibedakan antara yang di-i'rab dengan huruf dengan yang di-i'rab dengan harokat. Yang di-i'rab dengan huruf 4, isim mufrad, jamak taksir, yang muannas salim, fi'il mudhari yang tidak bersama di akhirnya, sesuatu apapun. Kemudian di-i'rab dengan huruf 4 juga, isim musanna, jamak mudzakkar salim, yang asmaul khamsah dengan af'alul khamsah. Baik. I'rabul musanna, kita masuk ke pembahasan i'rab. Tadi kan disebutkan yang di-i'rab dengan huruf yang pertama itu isim musanna. Sekarang kita bahas i'rab di isim musanna. Fa amma tasniyah, dan adapun tasniyah isim musanna, faturfa'u bil alif. Isim musanna itu dirafa dengan alif. Wa tunsabu wa tukhfar bil ya. Dinasab dan dikhafad dengan ya. Ya. Faturfa'u bil alif, contohnya jaa rajulani. Jaa rajulani, telah datang 2 orang lelaki. Rajulani. Rajulani itu apa? Ya. Rafa. Rafa kan? Berarti marfu. Apa tanya rafanya? Alif. Nah, ini. Wa tunsabu bi tukhfad bil ya. Dinasab dan dikhafad dengan ya. Dia dinasab dan dikhafad dengan ya. Ya. Ra'aitu rajulaini. Marartu bi rajulaini. Ra'aitu rajulaini, marartu bi rajulaini. Aku melewati 2 orang lelaki. Ra'aitu rajulaini. Aku melihat 2 orang lelaki, rajulaini dengan ya. Marartu bi rajulaini. Masuk huruf jar bi. Apa tanda jarnya? Apa tanda khafadnya? Ya juga. Berarti nasab dan khafad dengan ya. Isim musanna rafa. Tadi kan isim ini kan cuma 3. Nasab, rafa, nasab, khafad. Rafanya di sini isim musanna dengan alif, nasabnya dengan ya, khafadnya dengan ya. Ya sampai sini? Baik. I'rab jam'ul mudzakkar salim. I'rab jam' mudzakkar salim. Wa amma jam'ul mudzakkar salim, dan adapun jama' mudzakkar salim, fayurfa'u bil wawi, maka dia dirafa dengan waw. Ya, jama' mudzakkar salim itu dirafa dengan waw. Muslimuna. Muslimuna. Wa yunsabu wa yukhfaru bil ya. Nasab dan dikhafad dengan ya. Muslimina. Jadi yang mudzakkar salim bentuknya ada 2, dengan waw dengan ya. Muslimuna, muslimina. Kapan muslimuna? Ketika rafa. Ja'al muslimuna. Ja'al muslimuna. Muslimuna rafa. Tanda rafanya dengan waw. Kemudian ra'aitu muslimina. Muslimina nasab. Apa tanda nasabnya? Ya. Marartu bi muslimina. Aku melihat bi muslimina, khafad jar. Apa tanda jarnya? Ya juga. Sama dengan ketika dia nasab. Ya, jadi nasab dengan jar itu sama dengan ya. Bedanya cuma rafa. Rafanya dengan waw. Sudah sampai sini? Baik. I'rabul asma'il khamsah. I'rab isim asmaul khamsah. Wa amal asmaul khamsah, dan adapun asmaul khamsah, faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tukhfadu bil ya. Rafa'nya dengan waw, nasabnya dengan alif,
khafadnya dengan ya. Rafanya dengan waw. Ya. Abuka, abaka kan abi, yang asmaul khamsah kan ada 3 bentuknya. Abuka, abaka, abika. Abuka, abaka, abika. Akhuka, akhoka, akhika. Nah, ketika dia kapan dengan waw, kapan dengan alif, kapan dengan ya, kan seperti itu. Dengan waw ketika dia rafa. Ja'a abuka, abuka rafa. Ya, tanda rafanya waw. Nasab dengan alif. Ra'aitu abaka. Abaka nasab. Apa tanda nasabnya? Alif. Marartu bi abika. Bi abika. Bi abika khafat. Apa tanda khafatnya? Ya juga. Ya. Berarti rafa dengan waw, nasab dengan alif, khafatnya dengan ya. Itu asmaul khamsah. Kemudian i'rab al-af'al khamsah, i'rab af'al khamsah. Wa mal af'al khamsah, dan ada af'al khamsah faturfa'u bin nuni wa tunsab wa tuzamu bi hasfiha. Dia dirafa dengan nun, nasab dan jazamnya dengan membuang nun. Ya, af'al khamsah ada 2 keadaannya. Atau ada 3. 2 ya. Dirafa dengan nun, dinasab dan dijazam dengan membuang nun. Rafa dengan nun, nasab dengan jazamnya itu dengan membuang nun. Yaktubuna ad-darsa. Mereka sedang menulis pelajaran. Yaktubuna ad-darsa. Nah, di sini yaktubuna di sini af'al khamsah. Posisinya apa? Rafa. Marfu. Nah, rafanya apa? Nun. Jelas sampai sini? Ketika nasab masuk lan. Lan ini penasab, menjadikan fi'il mudhari menjadi mansub. Lan yaktubu. Bukan yaktubuna lagi tapi lan yaktubu. Nunnya dihapus. Kenapa? Karena ada penasab. Ya, dia mansub, tanda nasabnya dengan membuang nun. Begitu pula ketika dia mazum. Lam yaktubu. Ya, sini lam yaktubu fi'il mudhari af'al khamsah mazum karena ada lam. Apa tanda jazmnya? Dengan membuang nunnya. Lam yaktubu. Nunnya dibuang, kosong. Jelas ya? Di sini nggak dijelaskan muktalnya saudara. Muktal nggak dijelaskan di sini. Enggak ada di sini muktal. Iya kan? Enggak ada. Nantilah di syarah baru kita jelaskan nanti. Nah, jadi kesimpulannya ada kata-kata yang di'irab dengan harokat dan ada kata-kata yang di'irab dengan huruf. Jadi ini kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas di pembahasan yang sebelumnya, di pembahasan al-i'rab. Ya, di i'rab kan kita bahas rafa, nasab, khafad, jazm kan. Kemudian dibahas tandanya apa saja, tempat-tempatnya apa saja kan. Nah, di sini di pembahasan mu'rabah sini beliau di sini ingin membahas kesimpulan dari apa yang kita bahas di pembahasan sebelumnya. Ini kesimpulannya. Ya, ini dari kata-kata yang di i'rab itu ada terbagi 2. Ada yang i'rabnya dengan harokat, ada yang i'rabnya dengan huruf. Yang i'rab dengan harokat itu 4, yang i'rab dengan huruf juga 4. I'rab dengan harokat yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim,
dengan fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu pun. Ya, maka itu semuanya dengan harokat. Ada dengan doma, ada dengan fathah, dengan kasroh. Ya, ada juga dengan sukun. Sukun ini masukkan dalam kategori harokat ya. Untuk sukun masuk dalam kategori harokat, diikutkan kepada harokat. Contohnya lam yaktub. Lam yaktub itu masuk dalam pembahasan harokat ya, bukan di huruf ya. Kemudian ada juga yang i'rab dia dengan huruf. Seperti yang muzakkar salim, yang muannas isim musanna, ya, asmaul khamsah dengan af'alul khamsah, itu semuanya harokatnya i'rabnya dengan huruf. Ada dengan alif, ada dengan ya, ada dengan waw, ya. Nah, bahkan ada juga dengan membuang nun. Ya, ada dengan nun dan membuang nun. Taib. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Pembahasan fi'il. Babul af'al. Bab fi'il. Qala al-af'alu thalathatun. Fi'il itu ada 3. Ya, fi'il tadi sudah dibahas tentang i'rab, sekarang kita bahas tentang fi'il. Fi'il itu ada 3. Ya, fi'il itu ada 3. Ada fi'il madin, ada fi'il mudhari', ada fi'il amr. Fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amr. Kalau fi'il madi ini madalla ala hadatsin waqa'a fi zamanil madi. Ya, fi'il yang menunjukkan kejadian yang terjadi di waktu lampau. Kalau fi'il mudhari madalla ala ma yadullu ala hadits ini yaqa fi zamanil hadir al mustaqbal. Fi'il yang menunjukkan kepada kejadian yang sedang terjadi, yang terjadi di waktu sekarang, ya, atau terjadi di waktu akan datang. Itu fi'il mudhari. Fi'il amr ma yadullu ala hadatsin yutlabu husuluhu abi istimraruhu. Fi'il yang menunjukkan kepada kejadian yang dituntut untuk terjadinya, ya, di zaman dituntut untuk terjadinya pada waktu akan datang. Ya, itu fi'il amr atau istilahnya kata perintah. Ya, kata fi'il yang digunakan untuk perintah, itu fi'il amr. Taib, nahu contoh daraba yadribu wadrib. Daraba yadribu wadrib. Daraba fi'il madi, yadribu fi'il mudhari, wadrib idrib. Idrib ini fi'il amr. Ya. Daraba fi'il madi, yadribu fi'il mudhari, idrib fi'il amr. Taib. Ahkamul af'al, hukum fi'il. Fal madi maftuhul akhiri abadan. Ya, fal madi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madi itu selalu di fathah akhirnya. Ya, selalu di fathah akhirnya. Wal amru majzumun abadan. Fi'il amr itu selalu dijazm. Ya. Wal mudhari ma kana fi awwalihi ihda zawaidil arba' yajma'uha qawluka anaitu wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhul alaihi nasibun aw jazimun. Dan fi'il mudhari itu adalah fi'il yang fi awwalihi ihda zawaid, di awalnya itu ada 4 huruf tambahan. Ya, 4 huruf tambahan yang terkumpul pada perkataanmu anaitu. Anaitu 4 huruf ya. Wa huwa marfu'un abadan. Dan fil mudhari itu selalu marfu'. Asalnya marfu'. Ya, berubah statusnya ketika yadkhul alaihi nasib au jazim, masuk padanya penasab atau penjazm. Ya, fil mudhari itu asalnya marfu', berubah statusnya ketika masuk penasab atau penjazm. Ketika masuk penasab maka menjadi mansub, ketika masuk penjazm maka menjadi majzum. Jelas ya? Baik.
Ini perkataan beliau di sini harus kita jelaskan ya. Harus dijelaskan. Beliau katakan di sini fal madi maftuhul akhiri abadan. Fil madi itu selalu fathah terus. Ya, fil madi selalu fathah terus. Nah, ini ala ba'dil qaul. Menurut pendapat sebagian ulama. Ya, mereka mengatakan fil madi selalu fathah, di fathah akhirnya selamanya. Sedangkan kalau kita lihat bentuk fil madi itu sendiri kan berbeda-beda. Ya, fataha fatahu. Ya, fataha fatahu itu aja. Ada yang fathah, ada yang dhamma kan? Ya. Ada yang sukun kan? Kan beda-beda. Fataha fatahu, fatahat, fatahata, fatahna, fatahta. Itu kan sudah sukun kan? Enggak fathah. Nah, itu bagaimana? Kalau kita mengatakan ini seperti itu bagaimana? Nah, ini pendapat yang lain. Ya, kalau yang mengatakan dia selalu fathah, berarti apa? Kalau fatahu itu kan dhamma kan? Kenapa dibilang fathah? Muqaddar. Fathah muqaddar kata mereka yang mengatakan bahwasanya dia selalu fathah. Fathahnya itu muqaddar. Bukan dhamma itu fathah, tapi fathahnya muqaddar. Nah, ini pendapat yang gharib, yang aneh. Ya, yang beliau katakan di sini ya. Ini pendapat sebagian para nahwu ya. Yang sahih yang benarnya fil madi itu ada 3. Ada fathah, mabni di atas fathah, ada mabni di atas dhamma, dan ada mabni di atas sukun. Itu pendapat yang benar. Yang mabni di atas fathah contohnya doroba. Nah, itu memang fathah. Mabni di atas fathah. Dorobu bagaimana? Nah, itu mabni di atas dhamma. Ya, dorobta, nah, itu mabni di atas sukun. Ya, ini pendapat yang benarnya ya. Nah, ini yang kita dapati dari guru-guru kita. Mereka menjelaskan seperti itu ya. Jadi al-qaul yang beliau katakan di sini ini pendapat sebagian ulama bahwasanya fil madi itu selalu fathah. Yang benarnya fil madi itu ada yang fathah, ada yang dhamma, ada yang sukun. Jadi seperti itu ya. Baik. Wal amru majzumun abadan. Fil amr selalu majzum. Ya, fil amr selalu majzum. Ya, ini kata beliau. Nah, was-sahih, ini pendapatnya orang Kufah ya, ulama-ulama Kufah. Jadi kalau bicara nahwu ada ulama Kufah, ada ulama Basrah. Nah, Kufah dengan Basrah ini yang sering mereka berbeda pendapat. Ya, beliau mengatakan majzumun abadan ini ala mazhabil Kufiyin. Ya, pendapat orang Kufah. Ya. Yang benarnya apa? Yang benarnya ayyuqal kita katakan fil amr mabni ala sukun. Kadang dia mabni di atas sukun. Ya, kadang mabni di atas sukun. Kadang mabni di atas membuang nun. Ya, kadang mabni dengan membuang nun, dan kadang mabni dengan membuang huruf illah. Ya, kadang mabni dengan membuang nun, kadang mabni dengan membuang huruf illah, dan kadang dimabnikan ya di atas sukun. Ya, ini pendapat yang benarnya. Ya, kadang mabni dengan membuang nun, kadang mabni dengan sukun, kadang mabni dengan membuang huruf illah. Contoh, kita ambil contoh fi'il. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Itu contoh fi'il amr. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Idrib mabni ala sukun. Fi'il amr mabni ala sukun.
Idriba, membuang nun, mabni di atas, mabni ala hasfin nun, mabni dengan membuang nun. Idribu, mabni ala idribu, mabni dengan membuang nun. Idribi, mabni dengan membuang nun. Idriba, mabni ala membuang nun. Idribna, mabni ala sukun. Ya. Idribna enggak fathah. Nah, Idribna. idrib sukun. Nah itu nun niswa fa'il. Idribna mabni ala sukun. Ya. Ud'u, ud'u itu mabni ala harfil illah, mabni dengan membuang huruf illah. Jadi seperti itu ya. Ada yang mabni dengan membuang nun, ada yang mabni dengan membuang huruf illah, dan ada yang mabni dengan sukun. Nah ini pendapat yang benarnya, ya, pendapat yang benar. Jadi kalau beliau katakan majzumun abadan, ini ala ba'dil qaul, ya, menurut pendapat sebagian ulama. Ya, dan ini pendapat beliau, kita hargai pendapat mereka. Ya, jadi kalau ulama berselisih pendapat itu perkara yang wajar-wajar saja. Mereka berilmu, mereka beristinbat, mereka menyimpulkan hukum sesuai dengan kadar ilmu yang ada pada mereka. Ya, mujtahid. Ya, mereka sudah bersungguh-sungguh untuk mengerahkan apa yang mereka miliki dari ilmu untuk mengeluarkan suatu pembahasan, untuk mengeluarkan satu hukum. Mereka sudah bersungguh-sungguh. Kalau mereka benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Ya, itu orang-orang yang berilmu. Ya. Jadi kalau mereka keliru, seandainya mereka keliru dalam satu pendapat, satu pembahasan, ini wajar. Kenapa? Dimaklumi. Kenapa? Karena tadi mereka sudah berupaya, sudah berusaha, ya, dengan apa yang mereka miliki dari ilmu untuk mengeluarkan satu hukum. Ketika mereka salah, keliru, maka dimaafkan. Bahkan mereka dapat 1 pahala. Beda kalau muqallid, orang yang hanya sekedar ngikut kepada para ulama. Jangan sampai dia mencari-cari rukhsah. Pendapat ini yang enak, saya ikut aja pendapat ini. Pendapat ini agak keras, saya nggak mau ikut. Nggak bisa. Harus lihat kepada dalil. Apa pendapat dalil yang menunjukkan akan pendapat yang benarnya. Ya, ketika dalil menunjukkan bahwasanya pendapat ini yang benar, ya kita ikuti. Ketika dalil menunjukkan pendapat ini yang salah, ya kita tinggalkan. Ya. Itu kalau muqallid. Ya. Baik. Adapun ulama, ya mereka sudah berupaya mengeluarkan suatu hukum, ya, dengan apa yang mereka miliki dari ilmu. Ketika mereka keliru, maka dapat 1 pahala. Ketika mereka benar, dapat 2 pahala. Ya. Baik pembahasan fikih ataupun pembahasan bahasa seperti ini. Ya. Bukan aja yang berbeda pendapat itu bukan hanya di pembahasan fikih. Ya, ada juga di dalam pembahasan bahasa, contohnya dalam ilmu nahwu. Ya, kalau antum lihat di kitab-kitab nahwu yang mutawalat, yang panjang lebar bahas nahwu, itu akan dibahas tentang perbedaan pendapat. Ya, bahwasanya pendapat ulama ini mengatakan seperti ini mengatakan seperti ini mengatakan seperti ini. Beda-beda. Begitu pula dalam ilmu fikih. Ya, kenapa sampai ilmu fikih dalam kitab-kitab fikih, kalau antum lihat kitab-kitab fikih itu, kalau kita mau lihat itu berjilid-jilid. Ya, ada sampai 10 jilid, ada sampai 20 jilid, bahkan ada sampai 20 jilid lebih, ada sampai 30 jilid, ada. Ya, kenapa? Kenapa sampai dibahas fikih panjang lebar seperti itu? Karena tadi banyak perselisihan dalam pembahasan fikih. Ya, banyak ulama yang berselisih pendapat dalam pembahasan fikih, makanya dibahas sampai berjilid-jilid dalam pembahasan fikih. Ya.
Taib. Dan mudhari kita lanjut. Dan fi'il mudhari maka fi awalihi ihda zawaidil arba'. Apa yang di awalnya itu ada 4 huruf tambahan atau dalam istilahnya huruf mudhara'ah. Ya. A, nun, ya, ta. Ana itu disingkat dalam perkataanmu ana itu. Ya, itu fi'il mudhari. Kalau ada fi'il yang diawali oleh salah satu dari 4 huruf ini, maka kemungkinannya fi'il itu adalah fi'il mudhari. Walaupun tidak menutup kemungkinan ketika ada fi'il yang diawali 4 huruf, salah satu dari 4 huruf ini adalah fi'il madi. Ada kemungkinan ya. Tapi secara umumnya kalau kita temukan fi'il diawali 4 huruf ini, maka itu adalah fi'il mudhari. Baik. Contohnya apa? Kita tasrif aja. Yadribu yadribani yadribuna, tadribu tadribani yadribna, tadribu tadribani tadribuna, tadribu tadribuna, adribu nadribu. Yadribu. Diawali oleh apa? Ya. Ya, diawali oleh ya. Yadribani ya, yadribuna ya. Tadribu. Tadribani tadribu tadribu tadribani yadribna, tadribu tadribani yadribna. Itu apa? Diawali oleh ta, tadribu. Ya, dibawahnya lagi tadribu tadriban tadribuna, tak juga. Tadribun tadriban tak juga. Adribu nadribu. Ah, adribu nadribu adribu. Ini apa? Alif. Nadribu nun. Ya, berarti apa? Ada yang dengan alif, ada dengan nun, ada dengan ya, ada dengan ta. Itu yang diistilahkan dengan huruf-huruf mudhara'ah. Wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhul alaihi nasibun aw jazimun. Fi'il mudhari itu selalu marfu'. Fi'il mudhari selalu marfu' sampai masuk padanya penasab atau penjazm. Sampai masuk padanya penasab atau penjazm. Ketika masuk, jadi asalnya marfu'. Contoh, yaktubu. Yaktubu itu marfu'. Kosong dari penasab, kosong dari penjazm, maka dia marfu. Ketika masuk penasab lan, jadilah lan yaktuba menjadi mansub. Ketika masuk penjazm lam yaktub menjadi majzum. Ya, jadi asalnya marfu. Ya, masuk penasab jadi mansub, masuk penjazm jadi majzum. Jelas ya? Baik. Nawasibul mudhari. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Penasab fi'il mudhari. Fan nawasibu 'asyaratun. Fan nawasibu 'asyaratun. Tadi kan beliau katakan fi'il mudhari itu asalnya marfu. Ya, berubah statusnya ketika masuk penasab atau penjazm. Berubah statusnya ya menjadi mansub ketika masuk penasab. Berubah statusnya menjadi majzum ketika masuk penjazm. Maka apa? Maka kita harus mengetahui apa saja penasab fi'il mudhari, apa saja penjazm fi'il mudhari. Ya. Apa saja penasab, apa saja penjazm. Naam. Fan nawasib 'asyaratun. Penasab fi'il mudhari itu ada 10. Ya, penasab fi'il mudhari itu ada asyarah. Ada 10. Ya. Ada 10.
Apa saja itu? Yaitu an, walan, wa idzan, wa kay, wa lamu kay, wa lamul juhud, wa hatta, wal jawabu bil fa, wal wawi wa au. 10 penasab fi'il mudhari yaitu an yang pertama, lan yang kedua, idzan yang ketiga, kay yang keempat, lamu kay yang kelima, lamul juhud yang keenam, hatta yang ketujuh, jawabu fa yang kedelapan, waw yang kesembilan, au yang ke-10. Jawab dengan fa ke-8, jawab dengan waw yang ke-9, jawab dengan au yang ke-10. Ya. Inilah 10 dari penasab fi'il mudhari. Contohnya an. Ya, an disebutkan di awal di sini karena dia merupakan ummul bab dalam pembahasan nawasib al-mudhari. Dia merupakan ummul bab, penasab yang paling paling banyak beramal, paling banyak digunakan, paling banyak dipakai dalam pembahasan penasab fi'il mudhari an yang akan ummul bab. Contohnya dalam Al-Quran, yuridullahu ay yukhaffifa ankum. Yuridullahu ay yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yuridullah. Yuridullah ay yukhaffif ankum. Dan surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullah ay yukhaffif ankum. Allah ingin meringankan dari mereka. Di sini apa? Ada fi'il mudhari yukhaffif. Khaffafa yukhaffifu. Khaffafa. An ini enggak diartikan saja. Hah? An yang enggak diartikan. Ya terkadang kita nggak perlu artikan. Nggak perlu artikan. Kan dia ini kan penasab aja. Karena dia ini menjadikan, gunanya itu menjadikan fiilnya itu menjadi masdar. Jadi setelahnya itu ditakwil masdar. Ya. Yukhaffif. Ini apa? Fiil mudhari dari wazan khaffafa. Khaffafa yukhaffifu. Khaffafa yukhaffifu. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Khaffafa yukhaffifu. Ya. Fi'il sulasi apa? Sulasi mazid. Sulasi mazid. Kita belum masuk ya. Kita masih di sulasi mujarrad. Ya, masih sulasi mujarrad. Nanti ada sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid. Kita masih di pembahasan sulasi mujarrad. Ana agak lama di pembahasan sulasi mujarrad. Ana pengen antum betul-betul
faham betul di pembahasan sulasi mujarrad. Kasih mungkin. Ketika antum faham di sulasi mujarrad, maka di pembahasan sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid akan lebih mudah. Yang penting pahami dulu di sulasi mujarrad. Ya, ketika di awal antum sudah bisa faham, maka yang setelahnya akan lebih mudah insyaallah taala. Baik, ini yukhaffifu fil mudhari. Hanya kan yukhaffifu. Masuk an, maka menjadi mansub. Apa tanda nasabnya? Fathah. Yukhaffifa. Ya, yukhaffifa. Ya, fi'il mudhari kan kita bahas ada 3. Fi'il mudhari yang kita bahas ada 3. Ada yang sahihul akhir, mutal akhir dengan af'alul khamsah. Ada sahihul akhir, mutal akhir dengan af'alul khamsah. Pertanyaannya, yukhaffif ini masuk dalam yang mana? Sahihul akhir, mutal akhir atau af'alul khamsah? Jawabannya sahihul akhir. Kenapa sahihul akhir? Di akhirnya ini huruf sahih. Ya, bukan huruf illah. Bukan pula af'alul khamsah. Maka dia sahihul akhir. Nah, ketika sahihul akhir masuk an. Fi'il mudhari yang sahihul akhir, tanda nasabnya apa? Fathah. Ya, fi'il mudhari yang sahihul akhir, tanda nasabnya itu dengan fathah. Jelas sampai sini? Di sini fathah, yukhaffifa. Ya, nah, ini yang pertama. Dari apa? Nawasib fi'il mudhari. Yang kedua yaitu lan. Allah Ta'ala berfirman, walan yukhlifallahu wa'dah. Ya, walan yukhlifallahu wa'dah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyelisihi janjinya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyelisihi janjinya. Walan yukhlifallahu wa'dahu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyelisihi janjinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyelisihi janjinya. Syahid kita mana? Lihat. Yukhlif fi'il mudhari dari wazan akhlafa yukhlifu. Ini apa? Sulasi mujarrad, rubai mujarrad, sulasi mazid, rubai mazid. Masuk yang mana dia? Sulasi mujarrad, rubai mujarrad, sulasi mazid, rubai mazid. Masuk yang mana? Yukhlif. Jawabannya apa? Sulasi mazid. Kita lihat bentuknya seperti sulasi mujarrad kan? Ya, yukhlifu. Bentuknya seperti sulasi mujarrad. Kalau kita lihat sepintas, bentuknya seperti sulasi mujarrad. Betul tidak? Betul atau betul? Ya. Tapi sulasi mujarrad nggak ada wazannya seperti ini. Sulasi mujarrad nggak ada yang berwazan seperti ini. Ana tanya ke antum semuanya. Ada nggak sulasi mujarrad yang berwazan seperti ini? Hah? Yuf'ilu. Ada nggak sulasi mujarrad yang berwazan seperti ini? Adanya yaf'ilu kan? Yaf'ilu dengan yuf'alu. Yuf'alu atau yaf'ilu. Nggak ada yuf apa? Yang ada
yuf'alu dengan yaf'ilu. Yuf'alu dengan yaf'ilu. Nggak ada yang yuf'ilu, nggak ada. Di sulasi mujarrad, nggak ada itu. Berarti apa? Berarti ini sulasi mazid. Wazannya apa? Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun muf'alun af'il. Ya. Af'ala yuf'ilu. Akhlafa yukhlifu. Fi'il mudhari. Ya, akhlafa yukhlifu. Fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari asalnya yukhlifu. Ya, yukhlifu. Ini asalnya, tapi masuk lan. Ya, karena masuk lan, maka menjadikan yukhlifu menjadi nasab. Ya, maka yukhlifa. Walan yukhlifa. Ketika dia marfu, maka dengan dhamma. Ketika nasab, masuk penasab, maka dengan tanda nasabnya dengan fathah. Walan yukhlifa. Walan yukhlifallahu wa'dah. Ya, walan yukhlifa. Di nasab dengan fathah karena masuk lan. Jelas sampai sini? Ya, ini yang kedua. Ya, dari penasab fi'il mudhari sudah dua. An dengan lan. Ya, an dengan lan. Yang ketiga di sini yaitu kay. Lan, bukan izan. Yang ketiga yaitu izan. Izan ya. Kay yang keempat. Izan ini contohnya ya. Izan ukrimaka. Izan ini merupakan penasab yang datang sebagai jawaban dari kalam yang ada sebelumnya. Izan ini merupakan penasab yang dia datang sebagai jawaban dari kalam yang datang sebelumnya. Contohnya anak katakan, uridu an azuruka. Uridu an azuroka. Aku ingin berziarah kepadamu. Aku ingin berziarah kepadamu. Ya. Aku ingin berziarah datang kepadamu. Ya, berziarah. Aku ingin berziarah kepadamu. Maka jawabannya apa? Idzan ukrimaka. Kalau begitu, aku akan memuliakanmu. Contohnya ada dua orang yang saling berucap ya. Ada orang yang saling bercakap di telepon. Contohnya mereka bercakap di telepon. Satunya ini si A, dia ingin bertemu dengan temannya si B. Dia ingin berziarah ke tempat temannya si B. Kemudian si A mengatakan, uridu an azuroka. Aku ingin berziarah ke tempatmu. Ya, ingin bersilaturahmi ke tempatmu. Ya. Maka yang si B tadi dia menjawab menggunakan idzan. Idzan ini kalau diartikan kalau begitu, tadi kan dikatakan aku ingin berziarah ke tempat, maka yang si B mengatakan kalau begitu ukrima, kalau begitu aku akan memuliakanmu. Ya, kalau begitu aku akan memuliakanmu. Jadi apa? Idzan ini merupakan penasab yang datang untuk meneruskan atau melanjutkan kalimat yang sebelumnya. Jadi sebelumnya itu sudah ada kalimat. Ya, datangkan idzan ya untuk apa? Melanjutkan, menyempurnakan kalimat yang sebelumnya. Kalau begitu aku akan memuliakanmu. Ya. Idzan
Ya. Uridu an azuroka. Idzan ukrimaka. Ya. Idzan ukrimaka. Aku ingin berziarah ke kamu. Maka jawabannya idzan kalau begitu ukrimaka. Aku akan memuliakanmu. Nah, lihat sini. Ukrimaka asalnya ukrimu, ukrimuka. Akroma yukrimu. Fi'il mudhari yang sulasi mazid juga. Akroma yukrimu. Masuk idzan maka menjadi nasab. Tanda nasabnya dengan fathah. Idzan ukrima, maka asalnya ukrimuka, masuk idzan maka menjadi ukrimaka. Jelas sampai sini? Mungkin cukup sampai sini ya. Ya, nanti yang seterusnya, Kay dan seterusnya kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa difahami. Ya, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.